Bab 587. Karena ada aku. Siapa kamu? Hardik, Wakil Ketua Brahma. Awalnya kemenangan sudah di depan mata, namun malah terjadi sesuatu yang di luar rencana. Aku sedang menyelesaikan urusan di sini, kunasihati kamu jangan cari mati sendiri. Kalian semua harus mati. Suara Finola Su sangat dingin dan tidak berperasaan, terutama ketika melihat Erik Kin bercucuran darah. Dengan hawa membunuh yang semakin kuat, ia mengangkat tangan. Bumi bergetar, muncul tombak es tajam dari tanah, beberapa orang tertusuk lagi. Petangguh setengah fase kesempurnaan. Wakil ketua memicingkan mata, lalu mengeluarkan satu kep telapak tangan ke arah mayat hidup. Bunuh dia. Mayat hidup segera melepaskan Erik Kin, kemudian menerjang ke arah Finola Su. Bekukan, gumam Finola Su. Seketika bongkahan es yang besar melayang ke mayat hidup. Baru saja mayat hidup mau mengeluarkan tinjuan, bongkahan es membuka celah dan menelan mayat hidup hingga terkurung di dalam. Mayat hidup terkurung, tidak berhentinya dia meraung marah. Ia meninju bekuan es bertubi-tubi, namun bongkahan es tersebut hanya bergetar, tidak pecah. Air muka wakil ketua berubah. Bagaimanapun juga mayat hidup bukan petangguh fase kesempurnaan yang sesungguhnya. Kekuatan defensifnya cukup, tapi kekuatan menyerangnya tidak cukup. Kekuatan fase kesempurnaan wanita ini hebat sekali, sampai mengurung mayat hidup secara total. Semuanya, wanita ini tidak mudah dihadapi, kita maju bersama. Wakil ketua memandang ke arah ketua asosiasi lainnya. Semuanya mengangguk kompak, lalu menerjang ke arah Finola Su. Ketua Brahma mengeluarkan token hantu, ketua asosiasi ke-6 dan beberapa orang lainnya juga mengeluarkan instrumen fase kesempurnaan mereka masing-masing. Ekspresi wajah Finola Su di belakang cadar menyuram. Ia berpindah, menghindar dari gigitan hantu, pedang besar ketua asosiasi ke-6 didepak olehnya. Namun ia tidak sempat menghindar dari pisau terbang yang dilempar oleh ketua asosiasi ke-8. Ujung rok hitamnya terbelah oleh pisau. Finola Su mundur beberapa langkah, wajahnya dingin, ia memutar telapak tangannya dan muncul pedang es yang panjang. Berani-beraninya mengganggu asosiasi Budo Kota B dan Brahma, hari ini adalah tanggal kematianmu. Mereka agak bersemangat. Kekuatan Finola Su ketika datang tadi sangat dahsyat, tapi sekarang kekurangan bongkahan es, sehingga kemampuannya menurun. Nanti kurobek kadarmu, lihat siapa sebenarnya kamu ini. Ada kemampuan yang demikian hebat, hari ini juga akan buat kamu dan Erik Kin menjadi mayat hidup, pasti kemampuan aku akan meningkat banyak. Sambil bicara mereka mulai menyerang lagi. Gawat, Finola bukan lawan mereka. Diam-diam Erik Kin mulai gelisah melihat ini semua. Dengan gabungan 4 instrumen fase kesempurnaan, sekalipun Finola Su ada mencapai setengah fase kesempurnaan pun susah untuk melawan mereka berempat dengan sendirian. Sedangkan darah Balrog yang di dalam tubuh masih tidak berhenti bergabung ke dirinya. Finola, bertahanlah. Erik Kin menggertakkan gigi. Melihat Finola Su dikepung oleh beberapa orang, namun dirinya malah tidak bisa melakukan apa-apa. Luka di tubuh Finola Su semakin banyak. Rambut Bagusni terpotong dan berterbangan di udara. Erik Kin mulai tidak tahan, sambil mendesis ia berusaha mencoba berdiri. Jangan sembarangan bergerak, sekarang adalah waktu yang sangat menentukan, kalau kamu memaksakan diri bergerak, kamu akan mati meledak. Kalau melihat Finola mati karena aku, untuk apa aku hidup? Ujar Erik Kin sambil menahan sakit. Dengan terhuyung-huyung ia berdiri sambil menyangga dengan tangan. Ia memaksakan diri mengeluarkan teknik, kerangka otot Erik Kin mengeluarkan bunyi dan kembali meretak, kulitnya mengeluarkan banyak darah, tubuh Erik Kin sempoyongan, hampir ia terjatuh. Jangan menggila lagi, sekarang kondisimu sangat bahaya. Ujar jimat iblis. Darah Balrog, diam kamu. Hardik Erik Kin, kemudian meningkatkan jurus kekekalan tubuh sampai paling maksimal. Di saat yang bersamaan ia membuka ruang penyimpanan, pil obat yang tersimpan dalam jumlah banyak di sana ia masukkan ke dalam mulut semua. Reiki yang terkandung dalam pil obat tidak berhentinya meresap ke dalam tubuh Erik Kin. Tubuhnya hancur, terbentuk kembali, hancur lagi, terbentuk kembali lagi. Saat ini Finola Su sudah terpojok.
Ketua asosiasi melemparkan jaring, membatasi semua arah gerakan Finolasu. Beberapa orang yang lainnya masing-masing memegang instrumen fase kesempurnaan di tangan dan datang dari segala penjuru. Akhir yang menyedihkan sudah tampak di depan mata. Air muka Finolasu menyuram, kedua tangannya mengepal. Bumem. Bongkahan es yang mengurung mayat hidup langsung pecah. Hawa besar yang tiba-tiba muncul ini meliputi serpihan es yang tidak terhingga jumlahnya, serta menembak ke segala penjuru. Wakil ketua dan lainnya juga melayang oleh hawa tersebut, semuanya menyerah untuk menyerang Finolasu dan menghadang serpihan es dengan pusaka mereka. Setelah hawa besar tersebut selesai, Bruo, mayat hidup mendongak dan berteriak. Wakil ketua dan beberapa orang lainnya juga mulai memulih, lalu memandang Finolasu dengan tersenyum dingin. Sialan, sekarang instrumen fase kesempurnaan pun kamu sudah tidak punya. Akan aku lihat bagaimana kamu melawan. Wajah Finolasu memucat, nafasnya jadi terengah-engah. Dia bahkan merasa dirinya sudah tidak dapat membawa Erik Kin pergi. Maaf, aku tetap masih terlalu lemah. Finolasu menoleh ingin melihat sosok itu lagi, namun ia baru menyadari tidak tahu sejak kapan Erik Kin sudah tidak ada di sana. Finolasu langsung memandang ke depan. Dia tidak perlu melawan, karena ada aku. Terdengar sebuah suara yang dingin dari belakang Ketua Asosiasi ke-8. Ketua Asosiasi ke-8 terkejut, namun tidak sempat ia menoleh. Brak! Erik Kin melayangkan satu tinju ke tubuh Ketua Asosiasi ke-8. Tenaga yang begitu kuat membolongi tubuhnya, serta melayangkan beberapa orang yang di belakangnya. Erik Kin, kamu sudah pulih, ujar Wakil Ketua dengan dingin. Jarinya menunjuk di udara. Mayat hidup menjerit dan menerjang Erik Kin. Saat ini mata Erik Kin hampir merah semua, ekspresinya dingin luar biasa. Satu tinjuan mayat hidup memukul tubuhnya, Erik Kin tidak menghindar sama sekali, ia terima semuanya. Erik Kin bagaikan sebuah gunung kokoh, ia tidak berkutik sedikit pun. Mayat hidup keheranan, sekali lagi ia menjerit, tinjuannya tidak berhenti bagaikan tetesan air hujan. Lemah sekali. Erik Kin tersenyum meremehkan, dia yang saat ini merasa ada kekuatan yang tidak terbatas di dalam dirinya, tubuhnya lebih kuat dibandingkan instrumen fase kesempurnaan yang manapun. Dia mengangkat tangan menangkap mayat hidup. Kemudian dengan kedua tangan ia menarik. Bro, mayat hidup yang punya setengah kemampuan fase kesempurnaan ini dibelah oleh Erik Kin. Air muka semua orang berubah, tidak dapat percaya. Wakil ketua berkeringat dingin. Dengan cepat kedua tangannya beraksi, tubuh mayat hidup terbentuk kembali. Tatapan Erik Kin semakin meremehkan, kemudian mengulurkan tangan menangkapnya. Kali ini mayat hidup menunjukkan ekspresi ketakutan, ia ingin melarikan diri, namun masih dicengkram oleh Erik Kin. Suka hidup kembali. Tunjukkan bagaimana kamu akan hidup kembali kali ini. Erik Kin berteriak, cahaya hitam terpancar dari tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan api merah, kemudian menerjang ke arah mayat hidup. Fisik Balrog. Dia adalah fisik iblis yang sangat berkuasa, juga merupakan tubuh api yang akan membakar segalanya. Inilah titik yang paling menakutkan darinya. Mayat hidup ditelan oleh luapan api, mengeluarkan asap hitam yang tebal dan bau tidak enak. Dia berusaha meronta, namun tidak bisa melepaskan diri, tubuh hitam tersebut langsung menjadi abu. Coba saja kalau bisa hidup kembali, ujar Erik Kin sambil tersenyum dingin. Saat ini wakil ketua berkeringatan dingin, dia tidak setenang tadi lagi, dengan panik ia melarikan diri. Mayat hidup saja sudah mati, ia tidak ada peluang menang sedikit pun. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.